Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. Allah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nama saya Jamaluddin dari Indonesia. Pertama saya berkenalan dengan Thariqah Karkira ini dari Facebook. Terus saya kunjungin websitenya Thariqah Karkira. Saya hubungi lewat WhatsApp. Sebelumnya saya mencari dari berbagai sebelum ke Thariqah Karkira ini, saya kan di banyak Thariqah terus mencari dari berbagai buku gitu. Bahkan saya ketika baca kisahnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, itu kisah yang sangat populer dengan muridnya, yang muridnya disuruh keliling ke pasar. Tuh sampai saya berkata, seandainya saya jadi muridnya itu, saya akan kerjakan apa yang dilakukan oleh muridnya yang disuruh oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Alhamdulillah, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma dullani ala ma yadulluni ala Allah. Wahai ya Allah, saya mohon tunjukkan saya kepada orang yang orang itu menunjukkan kepada saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah saya bertemu dengan Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari melalui Thariqah Karkira ini. Yang pertama kali menarik itu adalah ucapan Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari, Thariqatuna Thariqatul Musyahadah, bahwa Thariqah ini adalah Thariqah Musyahadah. Musyahadah artinya melihat, menyaksikan cahaya, menyaksikan dengan mata hati, menyaksikan cahaya Allah. Man lam yusyahid lastu bisyaikhi wa laysa bimuridi. Barang siapa yang tidak musyahadah, berarti Syekh berbilang aku bukan syekhnya dan dia bukan muridku. Ini perkataan ini menantang sekali. Apakah mungkin saya bisa gitu? Awalnya saya ragu. Setelah itu saya hubungi melalui WA, jarak jauh online. Walaupun saya agak ragu, saya berbuat online. Alhamdulillah saya menyaksikan waktu itu cahaya seperti awan, seperti mawar. Lalu yang kedua yang menarik itu adalah murokkah ini. Murokkah itu adalah baju gembel ini sebenarnya. Ini berat kepada nafsu. Nah, saya tahu bahwa ini berarti benar ini, karena kalau yang benar itu dalam pencucian jiwa itu berarti berat untuk dipakai. Ini berat ini. Maka saya ini pasti benar ini. Nah, ketika Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari berkunjung ke Indonesia, saya berbuat lagi karena saya ada kerinduan untuk berjabat tangan dengan Syekh. Ketika berbuat itu kan berjabat tangan, maka ada hadis man safahani wa safah man safahani la tamusuh nar. Barang siapa yang berjabat tangan denganku dan berjabat tangan dengan orang yang berjabat tangan denganku, maka dia tidak masuk neraka, tidak disentuh api. Nah, maka saya bersalaman dengan Syekh di Indonesia. Lalu kemudian beberapa bulan yang lalu saya alhamdulillah dari Indonesia ke Maroko ini pada perayaan Maulid Nabi. Perayaan Maulid Nabi, alhamdulillah saya sangat senang sekali karena saya pikir saya akan nggak bertemu lagi dengan Syekh ini. Alhamdulillah saya bertemu lagi dengan Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari. Di sini juga banyak para murid dari seluruh negeri, ada dari Amerika, dari Thailand, dari seluruh dunia itu. Alhamdulillah. Lalu saya di sini sudah 2 bulan di Maroko. Terus setelah saya beberapa minggu di sini, alhamdulillah saya dianugerahi berkholwat. Berkholwat itu berarti harus berpuasa, terus harus suci, terus di dalam kholwat itu tidak berbicara. Jadi memang di sana kalau kita bahasakan di dalam kubur itu tidak berbicara. Intinya semuanya ini melakukan hal-hal yang sunnah, hal yang wajib, gak ada yang haram-haram. Ngomong aja nggak boleh. Jadi di dalam khulwat ini oleh Syekh saya diberikan izin untuk berzikir dengan isim a'zam. Lalu terjadilah musyahadah. Musyahadah itu saya pertama kali saya menyaksikan Al-Quran. Al-Quran penuh dengan cahaya.
lalu saya naik lagi lihat hutan, dari atas hutannya ada hutan, lalu saya di atas, terus saya naik lagi, naik ke ada kayak awan gitu. Setelah itu saya naik dari satu lingkaran ke atas lingkaran yang lain. Ini berarti dari satu langit ke langit yang lain, ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Kalau dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu bersabda bahwa as-sama'ul ula, langit yang pertama ini, binisbah lis-sama' ats-tsani, binisbah lis-sama' ats-tsani, ya. Kalau dibandingkan dengan langit yang kedua itu kalhalaqah fil falah, seperti lingkaran di dataran luas, di falah. Begitu juga as-sama'u tsaniyah binisbah ila sama'i tsalitsah, langit kedua dibandingkan dengan langit ketiga ini seperti halaqah fil falah. Terus seperti itu. Jadi dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, ketujuh, itu kalau dibandingkan seperti itu. Yang pertama yang dibanding yang kedua seperti lingkaran di padang pasir gitu. Kalau yang keempat sampai kelima berarti langit keempat sampai kelima berarti seperti lingkaran di padang pasir. Terus begitu sampai langit ketujuh, sampai ke kursi, sampai ke arasy. Nah, setelah itu saya kembali lagi ke bumi karena untuk salat duhur. Setelah itu habis sholat saya masuk lagi ke alam malakut, masuk lagi dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke tujuh, sampai ke kursi, sampai ke arasy itu. Setelah itu saya menyaksikan ada manusia itu. Kalau di atas kan saya lihat Al-Quran juga. Al-Qurannya diliputi dengan cahaya. Lalu setelah itu saya melihat manusia itu dari atas kepala sampai atas kaki itu cahaya. Dia memakai baju kayak tanah gitu. Lalu di depannya ada manusia juga dari sama di atas kepala sampai atas kakinya itu ada bintang-bintang cahaya. Jadi di sana juga ketika ke atas itu kayak saya disambut oleh besar kayak manusia, cuman dia bintang gitu, berkalung. Jadi pengalaman ini terjadi di musyahadah, di dalam khalwat itu. Dan semua yang di dalam khalwat itu dibatasi oleh Al-Quran, hadis. Jadi nggak ada yang bertentangan dengan Al-Quran, hadis, atau sumber hukum Islam yang lain. Setelah itu di dalam khalwat ini saya oleh Syekh Muhammad Fawzi Al-Karkari diberikan sir. Nah, sir ini seakan-akan saya hidup baru gitu. Menyaksikan alam semesta ini berbeda, dan ini kayak dengan alam semesta dan saya ini seakan-akan ada hubungan yang tidak untuk digambarkan, itu sulit sekali dengan sir ini. Lalu setelah itu saya keluar, dan alhamdulillah saya di sini kan sudah 60 hari lebih, 2 bulan. Kehidupan saya itu di masjid, makan di masjid, tidur di masjid. Kalau kegiatannya di sini tuh dari per 3 malam, dari jam 3.30. Kalau di sini, mungkin kalau di Indonesia 2.30 itu zikir sampai subuh. Sampai subuh jam 7 kalau di sini subuhnya, zikir jam 6. Zikir pokoknya sampai jam zikirnya ini habis subuh, sampai subuh. Dari subuh kita sholat bersama, habis subuh ini wirid yang pagi itu. Kalau wirid Thariqah Karkari kan ada pagi ada malam. Nah, wirid paginya ini diteruskan wirid Quran. Setelah wirid Quran ini kira-kira jam 7.40 lah selesai. Habis itu aktivitas, saya masih di dalam masjid. Saya selama 2 bulan itu tidak pernah keluar dari masjid, hanya 1 kali ketika ada mahasiswa dari Indonesia yang kuliah di Maroko kesini, baik juga. Waktu itu karena saya menghormati tamu, diajak juga oleh teman yang lain tuh ke kafe sehari doang itu. Habis itu saya balik lagi ke masjid karena teman saya sudah balik lagi ke Ojdah di Maroko juga.
Terus habis sekitar jam 7.30, 7.40 lah atau 7.11 sampai duhur, sholat berjamaah dengan Syekh. Terus setelah habis sholat asar, nah habis asar ini habis asar mudzakarah, ada pelajaran ini murid itu bertanya kepada Syekh menjawab. Jadi menjawab pertanyaan apa aja. Kadang ada bertanya tentang mimpinya, tentang musyahadahnya. Jadi Syekh langsung menjawab seakan-akan Syekh ini ilhamnya itu cepat. Sekali bertanya langsung haditsu ahdin bi rabbih itu. Jadi cepat sekali ilhamnya. Habis asar itu sampai habis maghrib. Nah, habis maghrib ini dzikir sampai isya. Jadi seakan-akan kehidupan itu kehidupan sahabat yang di masjid terus kalau di zawiyah ini. Dari jam 1:30 malam sampai 1:30 malam lagi itu di masjid. 1:30 malam ini kan sholat tahajud, sholat malam, habis itu wirid gitu. Jadi kehidupan di sini itu di masjid terus, nggak keluar dari masjid. Jadi saya selama 2 bulan di masjid. Jadi makan tidur, terus mudzakarah atau belajar kepada Syekh, terus wirid, ini semuanya di masjid. Bahkan mandinya juga itu di halaman masjid. Jadi semuanya di masjid. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen benar-benar kehidupan yang seperti pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, itu benar di sini nih. Jadi di Zawiyah Karkarya ini kehidupan di masjid terus. Alhamdulillah Allah SWT memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa ini. Pertemuan saya dengan Syekh Muhammad Fawzi Al-Karkari, saya kira nggak akan bertemu lagi setelah berkunjung ke Indonesia itu. Tapi alhamdulillah bertemu lagi, dan sampai berkunjung di Zawiyah ini 2 bulan lebih saya berada di Zawiyah Al-Karkariyah. Seluruh aktivitasnya berada di masjid, dan seluruh aktivitasnya tidak ada yang melanggar Al-Quran, syariat, hadis, ijma, atau perkataan-perkataan ulama yang lain. Jadi misalnya kalau ada kritikan-kritikan, saya itu terbuka. Siapa yang mengkritik, mumpung saya masih hidup, ayo ke sini kita ngobrol gitu. Jadi tidak ada yang rahasia. Jadi Syekh itu terbuka. Jadi demikian kehidupan ini, kehidupannya di masjid terus, sebagaimana kehidupan para sahabat Nabi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai pengalaman saya di Zawiyah ini, di Khalwat, dan dengan Syekh Muhammad Fawzi Al-Karkari, wali kutub khotam saat ini. Demikian, bijahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin rabbana innaka Hamidum Majid.